الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Aidil Fitri yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini ada hari kemenangan bagi kaum mukminin as-shaimin wal qiyamin fi syahr Ramadan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang. Hari ini adalah hari kemenangan atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan, yang mana sesuatu yang halal ditangguhkan untuk tidak dilakukan, apalagi yang haram ancam untuk dilakukan. Maka pada hari ini pula, sejak malam tadi, gema takbir menggelora sampai saat ini. Takbir dikumandangkan, tanda bahagia dan kemenangan. Tetapi di sisi lain, ada yang menangis dengan sejadi-jadinya, berteriak dengan penuh penyesalan, yaitu syaitan laknatullah. Kenapa mereka menangis dan begitu penyesalan yang mendalam? Karena berbulan-bulan syaitan menggoda kaum mukminin, berbulan-bulan syaitan menggoda keimanan dan keyakinan kaum mukminin, bahkan menggoda keislaman untuk tidak taat terhadap ajaran Islam. Maka dikatakan hari ini adalah hari kemenangan, karena kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan amalia-amalia amal soleh, dan syaitan mendapatkan kerugian. Tetapi di sisi lain, terkadang masih banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, yang khilaf akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan apa yang dititahkan dan dicontohkan oleh Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Sering orang mengajak untuk berislam, sering orang mengaku dengan keislamannya yang rukun wahid, sering orang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang dilakukan mengatasnamakan Islam bukan menjadikan keagungan bagi kaum muslimin dan Islam itu sendiri, tetapi justru menjadikan coreng bagi keberadaan agama Islam itu sendiri. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimahumullah mengambil tema yang sesuai, hampir sama dengan apa yang disampaikan, yang pernah disampaikan oleh Profesor Hasan Oso, yaitu bagaimana tidak kita bisa sekarang menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Pertama, yang bernama Saifuddin Ibrahim, beliau seorang Nasrani yang ngakunya pernah menjadi Muslim, tetapi sekarang menghujat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan tatkala berada di Amerika, dia berteriak menyampaikan usulan kepada Menteri Agama untuk merevisi 300 ayat di dalam Al-Quran. Tatkala ada orang yang berbicara untuk merevisi 300 ayat Al-Quran, berarti dia orang ngerti, orang mengerti terhadap Al-Quran. Tetapi seperti sekarang banyak tahfidz, pesantren-pesantren tahfidz, hafidz berteriak bertebaran di berbagai macam pesantren, tetapi belum tentu orang yang hafidz itu memahami isi dan kandungan Al-Quran. Mengerti secara arti bisa saja mengerti, tetapi apa yang dimaksud, esensi dan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah, yang diterapkan dalam kitab Allah, belum tentu dipahami dengan sebaik-baiknya. Demikian pula contoh bagaimana orang Arab dengan bisa bicara dan bahasanya Arab, seperti hanya
kitabullah yang bertuliskan tulisan Arab, tetapi mereka mengerti terhadap Al-Quran, tetapi tidak memahami terhadap esensi yang ada dalam Al-Quran. Buktinya pertikaian demi pertikaian bertubi-tubi terjadi negara-negara yang berbahasa Al-Quran. Ini membuktikan tidak semua orang yang bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, ngerti terhadap Al-Quran, mampu memahami isi dan kandungan Al-Quran. Fenomena lain, tatkala orang-orang banyak di antara saudara kita berteriak untuk berjihad dan berjihad, apalagi menyangkut dengan kegiatan yang ada atau kejadian yang ada di Palestina, sebagian saudara kita hanya bisa menyusun retorika tanpa memperhatikan apa yang dimaksud dari retorika tersebut, dan justru sebaliknya menyinggung perasaan orang lain. Bukan hanya menyinggung orang-orang Yahudi yang memang membantai kaum atau saudara kita di Palestina, tetapi orang yang tidak tahu menau melihat dengan jargon-jargon yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mengakibatkan tercorengnya ajaran Islam. Terakhir, kabar Roman Abramovich, salah satu milioner, mensedekahkan, mendonasikan hartanya sebanyak 71,2 miliar atau 5 juta US dollar untuk antisemitisme atau bagi kelompok yang anti terhadap orang-orang Yahudi. Ini adalah penentangan dari orang-orang yang bukan orang Yahudi, karena melihat gelombang teriakan-teriakan yang tidak Islami, yang tidak mencontoh terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, kita bisa lihat bagaimana sejarah Nabi SAW di dalam perjuangan, awal perjuangan menyebarkan Islam. Nabi tidak memaksakan kehendak, bahkan Nabi harus terusir dari tempat kelahirannya di Mekah. Bagaimana Nabi mengajarkan ajaran Islam kepada kaum Aus dan Khazraj yang tadinya senantiasa bertikai karena diadu domba oleh Bani Qainuqa, oleh Bani Nadir yang Yahudi sebagai penduduk asli Madinah, mereka sebagai kaum pendatang dari Yaman, kaum Aus dan Khazraj bertikai terus sampai mengejarkan darah. Maka tatkala datang ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka mampu berdamai, mampu mengembangkan ajaran Islam, bahkan mampu mengusir penduduk Yahudi yang tidak mau taat dan tunduk terhadap Nabi Muhammad SAW. Yahribuna buyutahum biaydihim, mereka pergi dari tanah kelahirannya dengan tangannya atau perbuatannya sendiri, bukan akibat pengusiran dari kaum muslimin, tetapi perjanjian demi perjanjian yang dilanggar oleh mereka. Bagaimana Rasulullah SAW mendirikan sebuah state yang namanya Madinah Munawwarah yang didasari dari persetujuan dan kebersamaan. Tatkala Rasulullah SAW mengawali preambul dari apa yang akan dijadikan perjanjian, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka kaum Aus, mereka Bani Qainuqa, mereka Bani Nadir menolak. Kenapa kau bawa Tuhanmu? Itu bukan Tuhan kami. Maka Nabi pun mengalah dengan mengucapkan bi Rasulillah Muhammad SAW. Mereka pun menolak. Siapa engkau? Yang aku tahu engkau adalah anak Abdullah dan bukan Nabi dan utusan untuk kami. Maka Nabi pun mengalah dengan mengatakan dalam pembukaannya bi Muhammadin ibni Abdullah. Bagaimana luwesnya Rasulullah SAW menghadapi musuh sekalipun, diajak berdiskusi, diajak berkomunikasi dengan literasi yang masuk akal, dengan literasi yang menyejukkan, dan akhirnya bisa membawa kepada keyakinan bahwa benar Islam itu adalah rahmatan lil alamin.
Tentunya apa yang terjadi dari kasus Saifuddin Ibrahim, apa yang terjadi dari Roman Ibrahim Afik, itu adalah penyalahartian daripada apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, sehingga memunculkan Islam adalah radikal, memunculkan Islam adalah keras. Padahal Islam sudah jelas, al-muslimuna man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri adalah dengan ucapan dan perbuatannya selalu memberikan keselamatan bagi sesama muslimnya. Bukan berarti memberikan keselamatan untuk sesama muslim memerangi kaum kafir, tetapi menjaga kaum kafir untuk tidak menyakiti kaum muslimin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Maka marilah kita lihat, marilah kita menambah jam terbang kita untuk belajar dan membelajar, mendalami isi dan kandungan ayat suci Al-Quran. Sekarang sudah tidak ada Nabi SAW yang memberikan penjelasan dengan isi Al-Quran yang sebenarnya, tetapi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai sahabat. Sahabat-sahabat itu diceritakan tentang perilaku dan pergaulannya bersama Nabi oleh pengikutnya yang bernama tabi'in. Tabi'in itu adalah murid sahabat, mempunyai murid lagi yang bernama tabi'in. Itu semua disebutkan dengan salafun saleh. Bukan kaum salafi, tetapi salafun saleh, orang-orang yang terdahulu, yang soleh, yang hidup dan mengetahui ajaran-ajaran secara pasti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kurun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut salafus saleh ummah. Orang-orang yang terdahulu yang bisa, yang dikatakan oleh malaikat Jibril tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, kaifa ummati, kata Muhammad, wahai Jibril, bagaimana umatku? Maka Jibril menjawab, ummatukum fiha ashabukum. Umatmu dimiliki atau memiliki sahabat-sahabatmu, yang mana sahabat itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan titik di sana tetapi koma, melalui metodologi, melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sehingga kita mampu memahami isi dan kandungan Al-Quran, tidak menerjemahkan Al-Quran dan mengartikan serta menerapkan sesuai dengan kepala kita masing-masing yang mengetahui arti daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Hadirin sidang Jumat, sidang Idul Fitri rahimakumullah, belum terlepas dari apa yang menjadi fenomena yang menyakitkan bagi kita, yaitu social distancing. Akibat merebaknya virus COVID-19 yang fenomenal, muncul kata-kata, narasi-narasi yang bersifat pribadi, sehingga antara pribadi, antara pendapat masing-masing terjadi bentrokan, tidak menghasilkan solusi, tetapi bahkan menghasilkan friksi yang bisa dan kemudian menjadi pertikaian. Diawali dari fenomena apa yang terjadi dalam pemilu sebelumnya, orang masih trauma dengan 1 dan 2. Kemudian tatkala terjadi bencana, mereka saling menyalahkan satu sama lain, dan saling menyalahkan tidak menghasilkan manfaat, tidak menghasilkan kebaikan. Belum selesai masalah itu, terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, yang mana di kedua belah pihak terdapat kaum muslimin. Ini adalah arogansi kaum-kaum yang berduit, kaum-kaum kapitalis ingin meraup keuntungan dengan mengalihkan perhatian satu negara kepada negara yang lain, sehingga bisa terjadi permusuhan dengan negara yang lain. Ini urusan mereka, tetapi urusan kita adalah saudara kita di sana, kaum muslimin. Di sini kaum muslimin dibutuhkan bagaimana
untuk bisa menjadikan penengah bagi mereka. Tetapi sebelum jauh kepada mereka, mari kita introspeksi pada diri kita dan apa yang terjadi di negeri kita. Akibat perang Rusia dan Ukraina tersebut, maka terjadi gejolak harga. BBM naik, minyak goreng pun naik, sehingga ibu-ibu berteriak. Ini pun menjadi konsumsi untuk menyumbangkan narasi-narasi negatif yang akhirnya menjadikan friksi dan lagi-lagi perpecahan di antara kita. Sampai kapan kita mau bertikai? Sampai kapan kita mau bersilat lidah? Sampai kapan kita mau mempertahankan pendapat secara pribadi dan tidak memperhatikan pendapat orang lain yang akhirnya bisa menjadikan pertikaian? Maka dari itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah ingat sabda Nabi SAW bahwa innama bu'istu la sabbaban wa la la'anan. Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menghina dan mencaci. Jadi tatkala ada, meskipun orang berjubah, meskipun orang berkopiah dan bersarung berdiri di atas mimbar, tatkala ada ujaran kebencian dan celaan, itu bukan dari Nabi SAW. Kembali kepada al-muslimuna man salim al-muslimin min yadihi wa lisanihi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak bukan kepintaran, akhlak bukan kecerdasan, akhlak bukan pangkat dan derajat yang diutamakan di dalam keimanan kita, yang diutamakan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, hentikanlah buruk sangka terhadap orang lain. Marilah kita menyatukan diri dalam satu kesatuan umat Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu sejauh-jauhnya dari prasangka buruk atau ucapan-ucapan yang tak berdasar. Apalagi sekarang banyak media-media sosial yang mengabarkan, sebarkan biar semua orang tahu, padahal di dalam Al-Quran jelas, wala tajassasu wala tabaghadu wala yabda ba'dukum ba'da. Kenapa tidak ikut Al-Quran? Kenapa tidak ikut ajaran Islam yang melarang untuk saling membuka aib, yang melarang untuk mencaci dan menghina, tetapi lebih cenderung mengikuti sosial media, satu sama lain saling menghina? Ini bukan ajaran Islam. Maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah konsekuen dengan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan adanya bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, yang mana manusia yang beriman diuji, dan setelah diuji diharapkan mendapatkan nilai, mendapatkan value dari pribadinya, dari karakternya, dari pemikirannya, seperti apa yang telah disampaikan pada saat-saat yang lalu, bahwa bulan suci Ramadan adalah mendidik rasa untuk jangan sampai tata bahasa, kata pun jangan sampai menyakiti orang lain. Bulan Ramadan mendidik rasa, merasakan bagaimana orang lain di luar sana yang merasakan kelaparan. Bulan Ramadan Allah menentukan bahwa bulan untuk pengakuan umatnya yang benar-benar beriman agar konsisten terhadap waktu. Waktu terutama waktu untuk beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sholatnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bulan Ramadan juga mendidik kepada kita untuk bersabar. Jangan sampai sembarangan ucap dikeluarkan tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Bulan Ramadan juga mendidik kita untuk mujahadah, untuk melaksanakan segala macam kebaikan dan menghindarkan dari segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bulan Ramadan adalah bulan muraqabah. Bulan muraqabah yaitu penyertaan Allah ke dalam hati dan pikiran kita, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Sehingga orang-orang yang hasil dari pendidikan bulan suci Ramadan tatkala lulus, dikatakan lulus, maka disebutlah di sana qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang-orang yang telah bersuci dan mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih, kemudian berzikir menyebut nama Allah dari sejak malam sampai pagi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka orang saling bersautan memuji mengagungkan Allah, bukan memuji dan mengagungkan dirinya. Memuji dan mensucikan Allah bukan mencuci diri daripada berbagai macam dosa di hadapan manusia, tetapi memuji dan mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, agar kembali kepada Rabbnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ya ibadi fadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Hadirin rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesilapan, sehingga terucap doanya, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku pernah berbuat salah, maka Engkaulah yang Maha Pengampun. Kalau Engkau tidak mengampuniku, maka aku adalah orang yang merugi. Nabi Nuh alaihissalam pernah berbuat salah. Nabi Nuh alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat zalim. Maaf, bukan Nabi Nuh, Nabi Yunus bin Matta. Mengaku dirinya telah berbuat zalim kepada dirinya, sehingga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menurut hadis tidak kurang dari 100 kali mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tinggal kita, sudahkah kita seperti Nabi Adam? Sudahkah kita seperti Nabi Yunus? Atau sudahkah kita seperti Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta yang senantiasa mengaku kesalahan dan kekurangan, sehingga mengucapkan dan bibirnya tidak pernah kering dari mengucapkan Astaghfirullahaladzim dan bersujud memohon ampunan kepada Allah. Maka ini pula yang disebut bulan suci Ramadan, untuk mengingatkan kepada kita, karena di akhir Ramadan saat seperti sekarang ini, tatkala Nabi hendak beranjak khutbah, Jibril datang mendoakan semoga orang-orang yang acuh terhadap bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Amin. Semoga orang yang masih ada orang tuanya tetapi tidak pernah berbuat baik, semoga dia tidak diampuni. Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, malaikat mengatakan
Orang yang tidak membacakan salawat tatkala dibacakan salawat untukmu, maka dia adalah orang yang terlaknat dan tidak akan mendapatkan ampunan. Dari tiga hal kita bisa mengambil esensi. Pertama, bahwa bulan suci Ramadan seperti tadi disebutkan adalah bulan pengampunan. Maka orang yang tidak mau mengucapkan istighfar dan memohon ampunan kepada Allah, memohon ampunan dengan sesama, adalah orang takabur. Maka Allah murka karena takabur adalah milik Allah. Allahu Akbar, kebesaran rahmatan lil alamin yang kau sematkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.